semuanya, perkenalkan nama saya Nomi Hasian dengan NIM 54024220017. Kira-kira udah pada tahu belum ya saya di sini mau ngapain? Jadi video kali ini saya sebagai mahasiswa pendidikan konservasi ingin melakukan kampanye kecil-kecilan terkait penggunaan limbah plastik di lingkungan sekitar kita. Dan pastinya bagaimana cara mengurangi limbah plastik di lingkungan di sekitar kita. Simak. Nah, sebagai manusia, kita tuh butuh banget kan yang namanya plastik sebenarnya. Dari mulai membungkus makanan, membungkus minuman, bahkan membungkus pakaian saja kita menggunakan plastik. Tapi sebenarnya pada tahu nggak sih, plastik itu menyebabkan banyak sekali limbah yang bisa menyebabkan lingkungan kita tuh jadi tercemar. Nah, contohnya pencemaran air, pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah yang nggak bisa terurai oleh tanah yang sehingga dapat merusak ekosistem atau kesuburan tanah tersebut sehingga tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman hijau kembali. Foto-foto di atas merupakan salah satu contoh di mana sampah plastik dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Selain mencemari tanah, sampah plastik juga dapat mencemari air nih. Hal ini disebabkan oleh sifat plastik yang susah terbuai atau terurai, apalagi di dalam air nih. Bisa-bisa jika kita masih memakai plastik dengan secara berlebihan, malah banyak sampah plastiknya daripada hewannya. Atau bahkan ekosistem di dalam air tersebut tergantikan oleh sampah plastik nih, sehingga di dalam air ekosistem tersebut dapat rusak. Foto-foto di atas merupakan bukti di mana pembuangan sampah yang dilakukan di perairan dapat sangat berdampak buruk bagi ekosistem di dalamnya, sehingga air tersebut juga tidak dapat lagi dikonsumsi maupun menjadi tempat di mana hewan-hewan atau ekosistem di dalamnya berkembang biak. Dapat dilihat bahwa seekor penyu tidak sengaja memakan plastik karena saking banyaknya plastik yang ada di dalam air. Selain mencemari tanah dan air, sampah atau limbah plastik juga dapat mencemari udara. Hal ini dikarenakan oleh terciptanya gas metana di dalam sampah yang dapat menyebabkan kebakaran, dan kebakaran tersebut juga dapat menghasilkan abu ataupun asap yang dapat mencemari udara sehingga manusia atau makhluk hidup di sekitarnya susah untuk bernafas. Sekarang kita mungkin makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebahaya apakah mereka? Butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Dari video di sebelah tadi sudah dijelaskan bahwa seberapa banyak plastik atau sampah plastik yang telah kita gunakan. Sehingga sebenarnya sampah plastik telah menguasai dunia. Bukan benar-benar menguasai dunia ya, tapi seperti yang kita lihat di foto-foto ini, membuktikan bahwa sangat banyak sampah plastik di dunia. Sampai-sampai dapat membuat pulau seperti ini nih. Atau bahkan jadi wilayah atau gunung seperti ini. Jadi apa sih sebenarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh sampah-sampah itu kepada makhluk hidup atau lingkungan di sekitarnya? Mari kita simak video di sebelah ini. Saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Namun, gas beracun dihasilkan dari pembakaran ini. Gangguan kesehatan, terutama pernapasan, dapat terjadi jika manusia menghirupnya. Ketiga, bahaya mikroplastik. Plastik dapat berubah jadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan gesekan fisik.
Mikroplastik adalah partikel plastik berbentuk serat dengan ukuran 0,1 hingga 5 mm. Karena sangat kecil, seringnya mikroplastik termakan oleh ikan-ikan di perairan dan masuk ke rantai makanan. Bukan hanya di laut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik juga ditemukan pada air tanah, air ledeng, bahkan salju di kutub utara. Para ilmuwan masih meneliti dampak mikroplastik pada tubuh manusia. Diketahui mikroplastik tidak dapat dicerna sehingga sebagian besar akan keluar bersama feses. Namun ketika jumlahnya sangat tinggi, mikroplastik sangat mungkin tertahan dan menumpuk pada organ tubuh sehingga berpotensi menyebabkan penyakit. Mulai dari gangguan sistem saraf, hormon dan kekebalan tubuh, hingga meningkatkan resiko kanker. Mikroplastik juga bersifat layaknya transporter, yaitu memiliki kecenderungan mengikat bahan-bahan lain seperti limbah, logam berat, deterjen, dan pestisida. Saat masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan lain tersebut mungkin saja terserap dan meracuni tubuh. Keempat, mengurangi hasil panen. Ini dapat terjadi karena kesuburan tanah berkurang. Penyebabnya adalah tumpukan sampah plastik di atas permukaan tanah yang menghalangi penyerapan air dan peredaran udara di dalam tanah. Selain itu, lahan luas yang dibutuhkan untuk menampung sampah plastik yang banyak mengurangi lahan yang tersedia untuk pertanian dan lainnya. Kelima, menyebabkan banjir. Penumpukan sampah plastik di saluran air dan sungai-sungai dapat menyebabkan penyumbatan aliran air atau pendangkalan sungai. Hal ini dapat menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Yang keenam, merusak pemandangan. Sampah plastik yang berserakan di pantai, mengapung di permukaan laut, atau tersangkut di terumbu karang akan merusak keindahan laut. Hal ini dapat menurunkan potensi pariwisata kelautan di Indonesia dan berdampak pada ekonomi. Ketujuh, termakan hewan laut. Beberapa hewan laut seperti penyu dan burung laut mengira plastik sebagai makanan mereka. Penyu kerap mengira plastik sebagai ubur-ubur. Penyu akhirnya bisa mati karena plastik yang termakan tidak dapat dicerna. Salah satu contohnya adalah penyu hijau yang mati di pantai Poto Batu, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari mulut penyu ini ditemukan banyak sampah plastik, termasuk bekas botol minuman. Yang terakhir, menjerat hewan laut. Hewan dan ikan-ikan laut yang terjerat sampah plastik menjadi kesulitan untuk berenang dan akhirnya mati. Plastik setidaknya telah membunuh ratusan ribu hingga jutaan ikan-ikan, burung laut, dan mamalia laut setiap tahunnya. Selain itu, terumbu karang juga dapat rusak, sehingga banyak kehidupan di laut yang hidup dan mencari makan di sana menjadi terancam. Wah, luas dan menyeramkannya dampaknya. Menurutmu, mana dampak yang paling kamu takuti? Nah, dari video di sebelah kita jadi tahu apa saja sih dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari sampah-sampah yang tertumpuk. Tapi sebenarnya ada banyak loh cara untuk mengurangi sampah-sampah tersebut agar tidak menumpuk terus-menerus. Salah satu contohnya kita dapat lihat dari video ini, yaitu dengan menggunakan tempat makan sendiri ataupun botol minum sendiri saat melakukan kegiatan sehari-hari. Upaya yang dapat dilakukan selain membawa tempat makan sendiri dan juga botol, kita juga dapat menerapkan 3R, yaitu seperti yang kita tahu, 3R merupakan gerakan di mana kita mengelola sampah plastik menjadi sesuatu atau barang yang bisa kita gunakan kembali. Seperti video yang akan saya tampilkan berikut ini, yang merupakan sebuah video di mana seseorang mengelola sampah plastik sekali pakai menjadi sesuatu atau barang yang bisa dipakai kembali. Mari kita simak videonya. Dapat dilihat di video itu bahwa pembuatan kerajinan tangan dari limbah sampah tidak memerlukan banyak bahan nih, dan juga pastinya tidak memerlukan banyak biaya. Dan juga pembuatan kerajinan tangan dari limbah sampah ini tidak membutuhkan banyak bahan dan sangat mudah untuk dilakukan dari segala kalangan. Tidak hanya mengurangi sampah limbah plastik, tapi juga kerajinan ini dapat membantu perekonomian masyarakat. Karena kerajinan ini tidak membutuhkan banyak biaya, sehingga sangat mudah untuk didapatkan di mana saja.
dan juga memiliki nilai estetika yang tidak kalah dengan kerajinan-kerajinan lainnya di luar sana. Nah, jadi itu dia teman-teman. Sekarang kita tahu kan dampak apa sih yang akan ditimbulkan oleh sampah-sampah plastik kita. Dan jika dibiarkan dalam jangka panjang, akan mengakibatkan lebih banyak dampak negatif yang malah nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Sehingga harapannya teman-teman semua dapat mulai membantu Indonesia mengurangi sampah plastiknya dengan cara seperti yang tadi disebutkan, yaitu membawa botol air minum sendiri, tempat makan sendiri, dan juga jangan lupa terapkan 3R. Mari kita ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, sehingga kita dapat merasakan dampak positifnya di kemudian hari. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.